Perkenalkan, nama saya Paskaria Rika, NIM 20104171446, kelas A2, semester 4, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di materi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kepuasan pelanggan. Sebelumnya, apa itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan atas penggunaan suatu produk barang atau jasa di mana harapan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Ada beberapa jenis pelanggan, diantaranya adalah pelanggan internal, pelanggan antara, dan pelanggan akhir. Kepuasan merupakan hal penting. Hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Kepuasan pelanggan juga memiliki 8 dimensi mutu. Yang pertama ada penampilan suatu karakter utama hasil produk. Yang kedua gambaran atau keistimewaan. Yang ketiga ketahanan. Yang keempat kesesuaian. Yang kelima lama bertahan. Yang keenam kemampuan pelayanan. Yang ketujuh estetika. Dan yang terakhir adalah mutu yang dirasakan. Selanjutnya ada 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Yang pertama ada kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Contohnya adalah manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai ukuran makanan yang besar, padahal konsumen lebih mengharapkan menu yang banyak. Manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai kecepatan sampai tujuan, padahal konsumen lebih menyukai kenyamanan dalam perjalanan. Yang kedua ada kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Contohnya, manajemen meminta para karyawan untuk memberikan pelayanan yang tepat, tetapi tidak menentukan standar waktu yang tepat. Kesenjangan yang ketiga ada kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Contohnya adalah para perawat harus mau mendengarkan saran dan keluhan dari pasien, tetapi di sisi lain juga harus memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien yang lainnya. Kesenjangan yang keempat adalah kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi. Contohnya, promosi yang disampaikan menyatakan bahwa sekolah menyediakan laboratorium perpustakaan yang lengkap, tetapi kenyataannya biasa saja. Dan kesenjangan yang kelima ada kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Contohnya di sini adalah dokter memberikan perhatian khusus kepada pasien secara terus-menerus, namun pasien justru merasa takut. Ada beberapa cara agar perusahaan dapat mengetahui keluhan pelanggan. Yang pertama ada sistem saran dan komplain. Sistem saran dan komplain ini adalah dengan cara menyediakan kotak saran, komunikasi 2 arah, menyiapkan petugas seperti customer care atau customer complaint, hotline service, pelayanan 24 jam, telepon bebas pulsa, web dan email untuk usul dan saran. Yang kedua ada survei kepuasan pelanggan, adalah dengan cara melakukan survei ke lapangan menyebabkan daftar pertanyaan, angket, kuesioner, wawancara langsung, telepon call, dan lain-lain. Selanjutnya adalah belanja bantu. Perusahaan dapat mengirim orang untuk belanja ke perusahaan saingan untuk mencari kekuatan dan kelemahan produk dan pesaing. Perusahaan juga dapat pura-pura sebagai pembeli misterius dan berbelanja pada perusahaan sendiri untuk mengetahui bagaimana para karyawannya melayani pembeli, menerima telepon pelanggan, menyelesaikan komplain, dan keluhan lain dari para pembeli. Yang terakhir ada analisis kehilangan pelanggan, yaitu perusahaan akan melihat pertumbuhan jumlah pelanggan naik atau turun. Perusahaan akan menanyakan dan mencari tahu sebab-sebab mereka berhenti menggunakan jasa. Dengan demikian, perusahaan dapat memperbaiki kesalahannya dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan. Yang kedua, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing lainnya. Yang ketiga, pengalaman dari teman-teman di mana mereka akan menceritakan mutu produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. 4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai kepuasan pelanggan. Saya ucapkan terima kasih.